warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami susun dalam kegiatan Conference of the Parties COP yang kedua 26 dengan tema sirkular ekonomi dan judul bioetanol berbasis limbah biomasa perkebunan dalam mendukung sirkular ekonomi, potensi, tantangan, dan masa depan yang disusun oleh tim Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar. Selanjutnya, pendahuluan. Peningkatan industrialisasi dan populasi menimbulkan dampak negatif atau permasalahan. Salah satunya adalah limbah agroindustri, seperti industri kopi yang menghasilkan limbah berupa ampas dan kulit buah kopi, industri crude palm oil, CPO yang menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit, dan industri kakao yang menghasilkan limbah berupa pulp dan kulit buah. Limbah perkebunan ini sering disebut sebagai biomasa yang memiliki berbagai senyawa atau substrat dengan banyak sifat di dalamnya, yang dapat menghasilkan berbagai jenis produk bernilai tambah seperti pakan ternak, bahan bakar nabati, pupuk hayati, dan senyawa aktif. Salah satu kandungan limbah biomasa perkebunan yaitu senyawa lignoselulosa dan gula yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biofuel atau etanol, sehingga sangat potensial untuk dilakukan produksi bioetanol yang bernilai tambah dengan pendekatan ekonomi sirkular. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, dipersilakan. Terima kasih. Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan memulihkan bahan, baik dalam proses produksi dan konsumsi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus untuk melindungi lingkungan, mensejahterakan ekonomi, dan mencapai keadilan sosial untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai dari produk akhir, meningkatkan efisiensi penggunaan, dan meminimalkan limbah untuk memperbaiki lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemanfaatan limbah biomasa yang mana saat ini salah satu bahan bakar nabati yang paling prospektif untuk dikembangkan di Indonesia adalah bioetanol yang dibuat dari tanaman yang mengandung lignoselulosa untuk mengimbangi peningkatan konsumsi energi yang terus meningkat. Review kali ini bertujuan dan difokuskan pada penggunaan limbah perkebunan yang potensial untuk produksi bioetanol yang bernilai tambah dengan pendekatan ekonomi yang sirkular beserta tantangan dalam penerapannya. Harapannya kajian ini juga dapat memberikan informasi tentang penelitian inovatif di masa depan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari artikel jurnal akademik melalui Scopus yang merupakan database bibliografi secara online dengan menggunakan kata kunci sirkular ekonomi, bioetanol, byproduct, dan waste. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah artikel yang telah ditulis untuk topik ini dan diterbitkan di bawah jurnal terindeks Scopus. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi sirkular telah mendapatkan popularitas di kalangan peneliti dan praktisi, dan hal ini terbukti dari jumlah publikasi yang meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Bahkan publikasi pada tahun 2021 naik 7 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Selanjutnya, langkah kedua adalah memvisualisasikan tema literatur dan atau jaringan bibliometrik artikel penelitian menggunakan software PostViewer. Sampel 893 artikel diperoleh dalam bentuk CSV dan diunggah ke PostViewer untuk memvisualisasikan kata kunci. Hasilnya dapat dilihat pada gambar yang menyajikan hasil visualisasi jaringan bibliometrik artikel sirkular ekonomi terindeks Scopus menggunakan PostViewer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih rekan saya. Selanjutnya, kajian ini dibatasi pada komoditas hasil perkebunan yang utama di Indonesia, yaitu kelapa sawit, kakao, kelapa, kopi, dan tebu. Dikarenakan industri pengolahan berbasis komoditas tersebut menghasilkan limbah biomasa yang cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai bioetanol. Yang pertama adalah limbah kelapa sawit yang sebagian besar terdiri dari tandan kosong, serat, dan sebagian kecil cangkang dan abu boida. Kelapa sawit digunakan dalam pembuatan CPO, di mana produksinya mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 9,88% per tahun sejak tahun 2019. Peningkatan produksi CPO menimbulkan masalah dalam pembuangan limbah dan pengelolaan hasil samping. Bagian-bagian kelapa sawit sisa produksi dapat dimanfaatkan untuk proses lain seperti tandan kosong, kelapa sawit yang mengandung selulosa dan hemiselulosa masing-masing sekitar 35,81 dan 27,01 kg per ton. Berat kering yang berpotensi dapat dikonversi ke bioetanol. Kedua adalah kakao yang mengalami peningkatan perkembangan industri dari tahun ke tahun. Perkembangan industri pengolahan kakao mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan akibat dari limbah yang dihasilkan. Hasil samping perkebunan dan pengolahan tanaman kakao terdiri dari kulit,
buah kakao, kulit biji kakao, pulp, dan plasenta. Sedangkan kulit buah kakao mengandung lignoselulosa tinggi yang mengandung selulosa sebesar 24-35%, hemiselulosa sebesar 8,7-11%, dan lignin sebesar 14,6-23,88%. Selanjutnya, tebu yang menghasilkan ampas tebu yang umumnya terdiri dari selulosa 40-42%, hemiselulosa 28-30%, lignin 18-20%. Polisakarida lain 4-5%, sakarosa 3%, dan 2,4% abu. Selanjutnya adalah kelapa. Salah satu samping pengolahan kelapa adalah serat kelapa. Serat kelapa mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa masing-masing sebesar 35,57%, 26,93%, dan 25,49% yang dapat dikonversi menjadi bioetanol. Selanjutnya ada kopi. Konsumsi kopi menghasilkan sejumlah besar ampas kopi, bahan yang banyak mengandung lipid, polifenol, karbohidrat, protein, dan berbagai komponen lain. Selain itu, ampas kopi mengandung banyak selulosa dan hemiselulosa yang dapat digunakan untuk produksi bahan bioetanol dan biokomposit. Pembuatan bioetanol dari limbah melalui dua tahapan utama, yaitu proses hidrolisis asam yang kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi. Langkah pertama dalam produksi bioetanol adalah pretreatment biomassa untuk mengurangi kandungan lignin dan melepaskan gula terfermentasi. Kedua adalah hidrolisis yang merupakan proses terjadinya saccharifikasi, di mana polisakarida yang ada dalam biomassa diubah menjadi gula yang dapat difermentasi. Selanjutnya adalah proses fermentasi untuk mengubah gula menjadi etanol. Hasil fermentasi kemudian didestilasi untuk meningkatkan kemurnian bioetanol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih rekan saya. Selanjutnya terkait tentang tantangan dan masa depan, beberapa penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi pengolahan limbah biomassa perkebunan menjadi bioetanol telah dilakukan, tetapi penerapan secara komersial masih mengalami beberapa tantangan atau kendala, diantaranya yaitu kendala teknis, yang mana belum ada pengolahan limbah skala penuh yang dilaksanakan di Indonesia. Kemudian ada tantangan rantai pasok, yang mana hambatan mobilisasi limbah dan pemahaman tentang dampak keberlanjutan. Kemudian ada ekonomi, di mana tingginya biaya produksi yang berasal dari proses treatment dan hidrolisis enzimatik. Kemudian ada kebijakan, yang mana masih ada kesenjangan besar antara ekspektasi sirkularitas dan kinerja biorefinery yang sebenarnya. Terakhir ada tantangan tentang lingkungan, di mana pemanfaatan limbah perkebunan masih tidak dilakukan secara berkelanjutan. Nah, untuk masa depan pemanfaatan limbah biomassa dalam mengubah produksi bioetanol menjadi proses yang berkelanjutan dan layak secara ekonomi, penting untuk mengintegrasikannya dalam biorefinery yang merupakan pendukung utama ekonomi berbasis bio. Dalam biorefinery, hampir semua jenis residu biomassa dapat dikonversi ke berbagai kelas biofuel, biomaterial, dan bioproduk lain yang dapat dipasarkan melalui teknologi konversi yang diterapkan secara terintegrasi. Terakhir, kesimpulan dari karya tulis kami, yakni ekonomi sirkular dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan melalui penggunaan teknologi dan infrastruktur saat ini, serta layak secara ekonomi. Inovasi pengolahan limbah biomassa perkebunan perlu difokuskan dalam hal penilaian teknoekonomi dan studi kelayakan untuk produksi bahan bakar dan bahan kimia. Pengembangan sistem biorefinery masih dalam tahap awal dan membutuhkan perhatian lebih dari peneliti, petani, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Itulah tadi presentasi dari kami, tim dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.